kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pamuduran, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, peserta desiminasi budaya positif yang saya hormati pula. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pada pagi hari ini menjelang siang ini kita masih diberi kenikmatan yang berupa kesehatan jasmani juga kesehatan rohani, sehingga kita dapat menghadiri kegiatan desiminasi budaya positif yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh Ibu Pramesti Dewi SPD SD pada siang hari ini dengan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul hisab nanti kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak serta Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita akan menyelenggarakan desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Pramesti Dewi SPDSD Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Grobogan, dengan acara sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pamuduran. Dan acara yang ketiga adalah pemaparan desiminasi budaya positif. Demikian untuk menyingkat waktu,
marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tri Tati. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk. Berikutnya, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pagunduran kepada beliau, Ibu Rumayatun SPD MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 4 Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini tanggal 28 Januari 2023 kita masih diberikan kesempatan berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya pada besok yaumul akhir. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah menyempatkan waktunya. Mohon maaf sebelumnya pada acara ini telah mengganggu jalannya pembelajaran yang sedianya masih berjalan karena adanya suatu hal yang sangat penting. Ini tidak untuk menggunakan waktunya, termasuk pembelajaran tidak apa-apa. Saya izinkan karena Bu Dewi kemarin mohon Bu, mohon waktunya
penggerak. Saya akan melaksanakan diseminasi. Saya mengizinkan sepenuh hati untuk Bapak dan Ibu guru mengikuti program guru penggerak yang difasilitasi oleh pemerintah seluas-luasnya. Diharapkan Bapak dan Ibu guru semua ini untuk mengikuti sebagai calon guru penggerak yang seperti diikuti Bu Dewi. Bu Dewi termasuk calon guru penggerak angkatan ke-7. Dulunya juga bersama-sama, tapi kelanjutannya ya masih ada yang tercacat kemudian ikut yang belakangnya, angkatan selanjutnya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Dewi yang telah berkenan mengikuti program guru penggerak. Karena apa? Dengan adanya program guru penggerak ini sangat bermanfaat sekali bagi guru-guru, terutama dalam proses pembelajaran. Mau tidak mau, Bapak dan Ibu guru harus belajar. Ini contohnya seperti Mbak Dewi itu tidak pandang malam hari, itu juga harus standby selalu di depan laptop. Apabila kita tidak mengikuti itu, anak itu ya jadi guru yang statis dah, duduk gitu lah, apa anaknya dilaksanakan itu apa sesuai dengan kurikulum. Tapi saya dituntut untuk perkembangan sekarang ini. Saya sendiri mengalami apa itu ketertinggalan dalam ini adanya kurikulum merdeka. Kalau tidak belajar, kita tidak akan bisa mengikuti jejak-jejak itu. Ini program guru penggerak ini sangat bagus. Saya mohon untuk di sekolah ini untuk melahirkan Mbak Dewi selanjutnya. Ikutilah jejak Mbak Dewi dalam mengikuti program guru penggerak. Karena program guru penggerak ini dilaksanakan bermanfaat sekali untuk para guru. Dengan adanya program guru penggerak ini, kita itu dituntut untuk belajar dan selalu belajar. Biasanya nak nenggone rumah dulu ya jadi guru lah wis bar sekolah wis arate. Saiki nek dadi guru kudu buka buku sesuk apa sing harus saya persiapkan untuk mengajar. Saya hanya berharap nanti Bapak dan Ibu guru untuk mengikuti program guru penggerak supaya SD kita tidak ketinggalan dengan SD yang lain. Meskipun murid kita sedikit, tapi kalau murid-muridnya unggul itu tidak ada salahnya. Kiranya dari saya tidak perlu panjang lebar, arep nerangke materine ya ora iso. Nanti kita mendengarkan saja, boleh bertanya apabila ada sesi pertanyaan. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Pramesti Dewi SPD SD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Marilah nanti bersama-sama kita memahami apa yang disampaikan oleh Bu Dewi. Kiranya dari saya cukup, tidak usah panjang lebar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Pramesti Dewi SPD SD, pendidikan guru penggerak atau calon angkatan guru penggerak
angkatan 7 kepada beliau waktu sepenuhnya disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di ruangan ini untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Bapak Ibu, hari ini saya berdiri di hadapan panjenengan bukan berarti saya yang paling pintar. Saya ingin menggurui Bapak Ibu guru yang ada di sini. Saya di sini hanya ingin sharing, ingin menceritakan pengalaman apa saja yang saya lakukan selama mengikuti menjadi guru penggerak di angkatan 7. Ingin sharing ilmu-ilmu apa saja, walaupun kemungkinan ilmu itu tidak bisa saya curahkan pada hari ini saja. Mungkin perlu beberapa tahap untuk penyampaiannya. Setelah saya mengikuti CGP selama 3 bulan terakhir ini, saya telah melakukan banyak hal. Saya mengerjakan dari 3 bulan ini 1 modul, tapi dalam modul itu ada bagian-bagiannya dari 1.1 sampai 1.4. Ilmu yang saya peroleh dari CGP, saya perkenalkan, ini fasilitator saya, Ibu Winarsi. Beliau asal dari Tegal. Kalau yang ujung ini Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Siti Komsatun, yang telah pernah kesini 1 kali waktu PP yang pertama kali. Bapak Ibu pasti ingat. Dalam materi hari ini saya ingin menyampaikan tentang perubahan paradigma, tentang disiplin positif dan motivasi, tentang keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan restitusi. Ini tadi saya sudah menceritakan 3 bulan ini saya belajar di modul 1. Yang pertama tentang filosofi pemikiran KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara. Yang modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 yaitu budaya positif yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Ini saya cuma sekilas modul 1.1 dari filosofi pemikiran KHD. Pendidik harus bersifat menuntun peserta didik kita, karena peserta didik kita itu secara lahiriah mempunyai kodrat zaman yang akan ditempuh anak didik kita. Yang dibawa dari lahir adalah kodrat alam. Bakat-bakat ilmiah yang dimiliki peserta didik kita itu namanya kodrat alam, sedangkan kemajuan zaman atau tuntutan zaman yang akan ditempuh peserta didik kita untuk masa depannya itu kodrat zaman. Selain pendidikan adalah menuntun, pendidik juga harus menghamba pada murid. Dimaksudkan di sini guru harus menghamba. Menghamba di sini memfasilitasi kemauan anak, tentunya kemauan yang mempunyai nilai kebajikan, yang mempunyai nilai baik. Guru menurut filosofi KHD, guru diibaratkan sebagai petani, sekolah sebagai lahan atau tanah. Murid-murid kita itu benih. Jadi sekolah itu adalah lahan, murid adalah bibit. Kita sebagai petani harus bisa menghasilkan bibit-bibit yang unggul, yang mampu menjawab tantangan zaman. Modul 1.2 kita belajar tentang nilai guru penggerak dan perannya.
Nilai guru penggerak harus berpihak pada murid, harus mandiri, harus kolaboratif, inovatif, dan reflektif, dan mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Tentunya kita sebagai pendidik semua mampu menjadi pemimpin pembelajaran, karena tiap hari Bapak Ibu guru selalu memimpin pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing dengan berbagai inovasi pembelajaran sesuai dengan tuntutan yang ada di, kalau kurikulum 13 sesuai di tujuan pembelajaran, kalau kurikulum merdeka tentang apa? ATP? Apa? TP, tujuan pembelajaran, sama ya. Lanjut, ini saya kemarin di kelas selalu berinovasi, mencoba melakukan hal-hal yang membuat anak senang, berkolaborasi dengan anak-anak, membuat pembelajaran yang menyenangkan, inovatif. Ini kemarin praktik tentang radiasi. Terus ini kemarin berhias kelas 5 ini dihias oleh anak-anak kelas 5 sendiri. Sayangnya temboknya kurang mendukung karena lembab, jadi tidak tahan lama. Nilai mandiri akan muncul dalam seseorang jika melakukan sesuatu tanpa ada perintah terlebih dahulu, baik dari pimpinan atau siapapun. Alhamdulillah, nilai mandiri di dalam diri saya sebagai guru, tanpa diminta saya selalu mengikuti diklat-diklat secara online yang gratis, tanpa diminta. Karena kemarin-kemarin kan banyak waktu luang, jadi saya gunakan untuk mengikuti diklat tanpa disuruh siapapun. Itu nilai kemandirian dalam diri saya. Kemungkinan sebagai pendidik Bapak Ibu guru juga mempunyai nilai mandiri masing-masing. Tiap orang mempunyai nilai mandiri tersendiri. Guru juga harus mempunyai sifat reflektif, merupakan sebuah usaha untuk menilai atau mengkaji atas apa yang telah dilakukan seseorang. Apakah kegiatan itu berdampak negatif atau positif. Tentunya sebagai pendidik kita harus pandai mereflektifkan. Oh, ini baik buat murid, oh ini kurang baik untuk murid. Oh, pembelajaran ini tentunya nanti dibuat seperti ini, murid menjadi tertarik. Jadi kita akan selalu mereflektifkan setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilalui pada hari itu untuk membuat pembelajaran yang akan datang menjadi lebih bermakna. Kolaboratif itu bisa dengan rekan guru, dengan murid, dengan komite. Alhamdulillah hari ini saya berkolaboratif dengan Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah, dan rekan-rekan pilar saya yang ada di sini. Inovatif bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaruan atau kreasi baru. Seperti saya tadi mencontohkan pembelajaran dengan sedotan dibuat bangun ruang, lidi. Kalau biasanya dulu saya diajari Bapak Ibu guru saya cuma suruh gambar, jadi kurang berkesan. Kalau itu anak dikasih benda terus suruh membuat merangkai, itu memberi kesan tersendiri untuk anak didik kita. Selanjutnya tentang visi. Visi SD Menduran 4 yaitu mewujudkan murid yang berkarakter profil Pancasila dan mampu berkompetitif serta cinta terhadap lingkungannya. Dalam pembuatan visi di guru penggerak itu ada beberapa tahapan. Namanya tahapan budget. Yang pertama membuat pertanyaan, menggali pertanyaan dari tahun kemarin, apa yang kelebihan dari SD, apa yang perlu diperbaiki, terus diambil pelajaran, yang baik diteruskan, yang kurang
yang baik diperbaiki. Terus menggali mimpi. Maksudnya gimana itu? Menggali mimpi itu guru beserta dewan guru rapat itu menggali mimpi, berkomunikasi mau dibawa SD ini kemana, targetnya SD ini mau menentukan visi apa yang menjadi unggulan. Itu gali mimpi. Kita bermimpi dulu, pengen mewujudkan siswa yang prestasi. Terus habis menggali mimpi kita jabarkan rencana. Menjabarkan rencana itu kita jadi belajar dari kemarin, visi yang kemarin yang jelek diperbaiki, yang sudah bagus dilanjutkan, terus rencana tahap-tahapan untuk supaya visi itu terlampaui harus membuat rencana yang matang. Setelah itu atur eksekusi, melakukan apa yang sudah menjadi rencana untuk mewujudkan misi SD kita tercinta ini. Sesuai dengan visi SD kita, yaitu mewujudkan murid yang berkarakter profil Pancasila dan mampu berkompetitif serta cinta terhadap lingkungannya. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama biar suasananya hangat. Mari kita belajar menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 2 kali ya Ibu, Bapak-bapak semua yang ada. Yuk hitungan ke-3 mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah visi dari SD Menduran 4 yang akan segera diwujudkan. Kita sudah menggali mimpi ini, jadi harus SD Menduran 4 atur eksekusi supaya apa yang menjadi visi dari SD Menduran 4 segera tercapai, membentuk siswa-siswa siswi kita menjadi siswa yang unggul. Dengan membentuk siswa-siswa yang unggul tentunya harus didukung dengan budaya positif. Menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah, betul Bu Tanti, budaya yang baik, yang mempunyai nilai kebajikan. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama di sekolah-sekolah kita. Kalau mendengar kata disiplin, apa yang terbersit di pikiran Bapak Ibu? Ya, waktu. Terus apa lagi? Tanggung jawab. Kalau tidak melaksanakan disiplin, biasanya Bapak Ibu kena sanksi, hukuman. Kata disiplin itu kesannya kaku ya Bapak Ibu, karena mesti identik dengan hukuman, sanksi. Nah,
ini pembiasaan budaya positif yang sudah kita jalankan di SD kita. Ada pembiasaan budaya positif membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai. Ada salam sapa siswa ini yang sudah saya mulai di kelas, walaupun eksekusinya kurang rutin. Itu yang perlu saya tingkatkan lagi. Ini Sabtu bersih. Terus kemarin ada sholat duha bersama dan sholat zuhur berjamaah. Konsep disiplin, positif dan motivasi. Makna kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu alternatif terakhir. Dalam kurikulum Merdeka, dalam guru penggerak juga, hukuman itu alternatif terakhir. Padahal kita selama ini kalau terbentur kata disiplin mesti ujungnya hukuman. Padahal di paradigma baru ini kita itu diusahakan tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa kita. Hukuman dan penghargaan. Biasanya kalau murid kita berprestasi dapat penghargaan. Kalau muridnya bolos, tidak rajin sekolah, dapat hukuman. Hukuman dan penghargaan itu tidak selalu menyelesaikan masalah. Misalnya di kelas kita ingin membuat murid itu berprestasi, dikasih iming-iming. Ayo sing iso jawab, nanti tak kasih pulpen. Muridnya itu langsung semangat. Pada hari itu, kalau sebulan seperti itu, yang semangat ya itu aja, yang lain ya biasa wae. Jadi kita berarti tidak membuat anak itu berubah hanya hitungan ya sesaat aja karena tidak berkelanjutan. Penghargaan tadi seperti itu. Hukuman, misalnya telat disuruh berdiri, besok lagi telat disuruh berdiri, anak juga terbiasa, juga nggak akan berubah. Tiap orang itu mempunyai kendali atas dirinya sendiri. Jadi hukuman dan penghargaan tidak bisa mendisiplinkan siswa. Tindakan terhadap suatu pelanggaran biasanya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Sebaliknya, jika tidak melanggar, maka akan mendapat penghargaan. Untuk menciptakan disiplin positif bisa dilakukan dengan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana seharusnya memperlakukan orang lain. Nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman biasanya itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi karena kita merasa dizolimi karena dihukum. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misal, nggak sengaja nyobek kertas temannya, konsekuensinya minta maaf. Kalau tidak mengganti kertas yang telah disobek, itu atas kemauan dirinya sendiri. Kalau hukuman itu biasanya anak itu merasa tertekan, dipaksa karena telah melakukan kesalahan, jadi harus kena hukuman. Hukuman adalah anak akan benci tentang kedisiplinan. Contohnya suruh berangkat pagi, kadang anak jadi benci mangkat sekolah. Males isu-isu semangat sekolah. Menurut saya soalnya ada seperti itu, selalu terlambat katanya karena tidurnya kemalaman. Kenapa nggak tidurnya sore? Lah aku sore turunnya wong yok Bu.
ataupun perubahan dari dirinya. Kalau hukuman biasanya bersifat paksaan, kalau konsekuensi adanya stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri karena anak itu dihukum. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri itu konsekuensi. Konsep diri yang buruk itu karena akibat adanya hukuman. Kalau konsekuensi, konsep dirinya akan menjadi lebih baik karena itu timbul dari hati nurani anak itu sendiri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau pulang sekolah, tengok ibu nilai dapat nilai berapa? Misalnya dapat 0, bilangnya 100. Kan anak jadi diam-diam bohong sama orang tua. Itu karena takut di rumah nanti dihukum atau diomel-omeli orang tuanya. Kalau hukuman nanti marah, rasa bersalah dan merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Jadi dalam hukuman ini banyak sisi-sisi negatifnya karena terpaksa, bukan dari lahir dari hati dia sendiri. Nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada tindakan guru. Coba Bapak Ibu guru, kita telah bersama mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, itu juga hukuman. Berarti Bapak Ibu guru sudah paham tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sini sudah paham tentang konsep perbedaan hukuman dan konsekuensi, deh? Alhamdulillah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki dari dalam diri atau intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu timbul dari dalam diri anak, bukan karena kita sebagai guru membujuk, merayu, menasihati, bukan karena itu. Karena itu anak harus memiliki motivasi tersendiri, motivasi intrinsik. Teori motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu kalimat yang biasa timbul dari hatinya. Motivasi eksternal lagi, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari apa yang sudah dia lakukan. Beda lagi dengan motivasi internal, yaitu dari sesuai tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi anak itu paham apa yang dilakukan dampaknya baik atau buruk bagi dirinya. Untuk membentuk budaya positif, kita harus mempunyai keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan dari sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan dalam sebuah kelas. Keyakinan dan kesepakatan itu beda Bapak Ibu. Kalau kesepakatan itu bersama berdua, keyakinan juga bersama lingkup besar, tapi dengan kesadaran diri. Kalau kesepakatan kadang ada anak yang merasa terpaksa
diajukan oleh Bapak Ibu gurunya. Ini tahapan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilahkan setiap murid atau warga sekolah mengutarakan pendapat tentang aturan yang disepakati. 2. Mencatat semua masukan yang bisa dilihat. Dari murid-murid biasanya kan disuruh, kalau kemarin di kelas saya, murid-murid saya kasih kertas warna. Terus ayo kita buat keyakinan kelas, apa yang ingin kalian wujudkan, membuat keyakinan kelas supaya pembelajaran di kelas kita menjadi nyaman, aman, terus kondusif. Dari hasil itu, dari beberapa ide dari murid saya, terbentuklah 5 keyakinan kelas. Ini. Yang pertama, disiplin waktu. Rafa, murid saya kelas 5 itu sering terlambat. Maka yang pertama ditaruh di awal yaitu disiplin waktu. Terus yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, saling mengingatkan, mendukung, dan membantu dalam kebajikan. Yang keempat, menjaga kebersihan diri, kelas, dan lingkungan sekolah. Yang kelima, jujur dalam bersikap dan bertutur kata. Ini keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas saya. Semoga Bapak Ibu guru nanti di kelas Bapak Ibu nanti bisa membuat keyakinan kelas juga dengan murid-murid panjenengan. Kalau kelas 1 nggak usah banyak-banyak, membuat keyakinan kelas itu diminimalisir, siswa itu paham, terus menghayati, hafal tentang apa yang menjadi keyakinan. Ini karena kelas 5 cukup 5 biar anaknya nanti hafal. Kalau kelas 1 mungkin cukup 3 aja, tergantung kesepakatan atau 2. Jadi anak jadi hafal dengan sendirinya, jadi timbul kesadaran dalam hatinya. Jadi meminimalisir terjadinya meminimalisir terjadinya budaya positif tidak tercapai, karena budaya positif yang ada di kelas dengan keyakinan kelas itu akan saling keterkaitan. Misal ada anak tadi murid saya Rafa terlambat, dengan adanya budaya positif tentang kedisiplinan waktu tadi, yang pertama misalnya Rafa berangkat, maaf Bu terlambat. Rafa, kenapa kamu terlambat? Kenapa? Berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang keberapa, tentang apa? Jadi anak itu paham bahwa saya, oh ya saya salah, saya harus bagaimana, terus solusinya gimana. Itu nanti di dalam restitusi telah saya lakukan kemarin, nanti contohnya saya perlihatkan. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Tadi kalau peraturan itu bersifat kaku, banyak kata-kata negatifnya, dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, dilarang gunakan, banyak kalimat perintah yang ada di situ. Kalau keyakinan kelas itu timbul dari kesepakatan dari diri sendiri, jadi menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Contohnya tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan. Lanjut. Pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam diri setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bapak Ibu guru memahami bahwa kebutuhan dasar setiap murid itu tentunya berbeda-beda. Satu kelas mesti macam-macam, tidak mungkin satu. Dunia nggak seru kalau satu macam. Mesti berbagai karakter yang ada di dalam kelas. Kebutuhan dasar manusia yaitu ada
kasih, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Di sini saya mempunyai kuesioner tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru, nanti saya bagi kuesioner ini, tolong diisi berdasarkan karakter Bapak Ibu sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu secara sadar tahu, oh kebutuhan dasar yang saya miliki yang unggul itu tentang cinta kasih atau penguasaan, atau dalam hidupnya poin tertingginya kesenangan atau kebebasan. Ini saya bagi dulu, Jen. Dalam kuesioner itu ada poin 1 sampai 40. Di poin 1 sampai 10 itu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Poin 11 sampai 20 itu tentang kekuasaan. Poin 21 sampai 3 itu tentang kebebasan. Dan poin 31 sampai 40 tentang kesenangan. Coba Bapak Ibu isi itu. Jadi Bapak Ibu sekaligus mengetahui, oh kebutuhan dasar saya yang kurang itu yang mana, yang lebih itu yang mana. Coba Bapak Ibu 1 sampai 40 itu dikerjakan. Setelah itu Bapak Ibu kelompokkan 1 sampai 10 di total jumlahnya. Terus 11 sampai 12 di jumlah 3. Terus 21 sampai 30, 31 sampai 40. 1 sampai 10 tentang kasih sayang, 11 sampai 20 tentang kekuasaan, 21 sampai 30 kebebasan, 31 sampai 40 tentang kesenangan. Ada kesulitan Bapak Ibu?
Bapak Ibu Guru, nanti setelah mengerjakan poin 1 sampai 40, cara ngitungnya poin 1 sampai 10 dihitung. Terus poin 11 sampai 12 sampai 20 dihitung, 21 sampai 30 dihitung, 31 sampai 40 dihitung. Jadi nggak menghitungnya dari poin 1 sampai 40 ke bawah dijumlah, itu bukan, nggih? Tiap poinnya ini 1 sampai 10. Jadi nanti terlihat poin mana yang menjadi peringkat tertinggi dalam diri Bapak Ibu. Poin tertingginya Pak Laswati pasti kesenangan ini. Oh, kebebasan. Sampun nopo dereng Bapak Ibu? Sampun. Coba Bu Tri Murtanti ke depan bacakan hasil kuesioner panjenengan. Terima kasih. Untuk kuesioner nomor 1 sampai 10 nilai saya jumlah 32. Kemudian nomor 11 sampai 20 saya jumlah 23. Kemudian nomor 21 sampai 30 jumlahnya 24. Dan yang terakhir nomor 31 sampai 40 jumlahnya 34. Jadi yang tertinggi yang mana Bu Tanti? Yang poin 31 sampai 40. Ya. Berarti poin tertinggi dalam jati diri Bu Tanti selama ini banyak nilai kesenangannya Bapak Ibu. Beri aplaus buat Bu Tanti. Coba Bapak Didi bacakan hasil kuesioner. Ya. Untuk kuesioner saya yang pertama yaitu dari skor poin 1 sampai 10 yaitu skornya 40. Kemudian untuk 11 sampai 20 skornya 33. Kemudian untuk yang 21 sampai 30 poinnya 40. Kemudian untuk yang 31 sampai 40 poinnya atau skornya 28. Yang tertinggi yang mana? Ada 2 Bu. Ya. Poin 1 poin kasih sayang dan kebebasan itu 40. Kasih sayang dari siapa pertanyaan saya Bapak? Nah, itu masalahnya saya butuh itu mungkin. Terima kasih.
Terima kasih Pak Didi. Coba saya mau tanya, Pak Guru Agama kita, coba bacakan hasil kuesionernya. Belum selesai. Coba Pak Ali. Baru jumlah. Ayo budak aja ikut maju. Untuk poin 1 sampai 10 saya nilainya 38. Kemudian 11 sampai 20 adalah 33. 21 sampai 21 sampai 30, 32, dan 31 sampai 40, 34. Yang tertinggi apa Bu? 1 sampai 10. 1 sampai 10. Berarti tingkat kasih sayang dan rasa diterima Bu dan sudah tercukupi. Yang kurang apa Bu? Dari 4 poin itu yang kurang, yang rendah sendiri. Paling rendah adalah 31 sampai 40. 21 sampai 30. Berarti Bunda kurang kebebasan. Kurang bebas. Kirain tadi Bunda kurang kesenangan ngajak piknik meh. Ternyata kurangnya kebebasan. Coba kalau Bu Neni coba saya pengen tahu. Yang paling tinggi yang mana Bu? Yang paling tinggi biasanya poin 1. Poin 1 berapa? 40. 46. Poin 1 wawancara. Udah penuh tuh cinta kasihnya. Terus Yang paling tinggi poin 31 sama 40. 32. 31 sampai 40 tentang kesenangan. Wah, kurang piknik tenang. Kalau kelas 6 sudah ujian lagi Iya, biar senang. Kurang senang. Nanti sampai kehilangan lagi sedih lagi. jangan bersedih, harus bersenang-senang. Biar awet muda. Kalau gurunya happy, muridnya juga happy Bu. Kalau gurunya sedih, muridnya juga sedih. Tentang kebutuhan dasar manusia itu tadi ada 4 sudah terpenuhi ya, sudah tahu dalam diri panjenengan mana yang menonjol, mana yang kurang, mana yang sudah tercukupi dan belum. Jadi masing-masing guru nanti bisa memenuhi. Tadi kurang kesenangan ya, kayak program ayo bersenang-senang. Kurang cinta dan kasih sayang dan golek ya Pak Sidi. Lanjut dari kebutuhan dasar manusia tadi. Ini kan tadi yang saya minta untuk mau review kebutuhan dasar adalah Bapak Ibu guru. Seharusnya murid-murid kita juga. Jadi sebagai guru tahu, oh anak ini kurang kasih sayang, kurang bebas atau kurang apa. Jadi guru bisa memfasilitasi. Yang paling bagus harusnya yang bagian Harusnya tiap orang itu poinnya kan beda-beda. Jadi sebagai diri pribadi tahu oh, kelebihan saya di sini, kekurangan sini. Yang kurang tadi misalnya kurang kesenangan, takutnya nanti gimana-gimana. Oh caranya aku ben seneng ki piye. Kan kita punya segitiga restitusi untuk mencari solusi dari setiap kekurangan. Nih, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka atau kekurangan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Itu menurut Glosen. Lah ini segitiga restitusi. Ada nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Tadi membuat kesepakatan kelas. Terus ini memvalidasi kebutuhan. Tadi Bapak Ibu itu upaya memvalidasi kebutuhan. Di dalam kuesioner itu kan ada
ada 4 kebutuhan dasar manusia, yaitu tadi Bapak Ibu memvalidasi diri Bapak Ibu sendiri, yang kurang yang mana, yang lebih yang mana. Dari kekurangan itu dipecahkan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Semua masalah bisa diselesaikan. Itu contoh menstabilkan identitas. Terus memvalidasi kebutuhan. Dengan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Setiap tindakan memiliki tujuan. Setiap anak pasti mempunyai tujuan. Bapak Ibu guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi guru itu tidak semena-mena, weh salah, kamu harusnya gini, gak boleh begitu. Tidak seperti itu, nggih. Harus kita memvalidasi kebutuhan anak didik kita. Terus menanyakan keyakinan, karena tadi di kelas sudah membuat keyakinan kelas. Terus kita flashback lagi. Kemarin kan buat keyakinan kelas. Ayo kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Poin berapa? Apa nilai yang kita percayakan di kelas? Nilai-nilai universal yang telah disepakati, apa yang telah kamu langgar? Sebagai guru, kita mempunyai posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5, Bapak Ibu. Yang setelah saya ikuti CGP itu baru sadar saya di posisi kontrol mana selaku guru di kelas ketika ada adik didik saya yang melanggar atau kurang disiplin. Saya baru sadar saya sering di posisi kontrol, kadang sebagai teman, kadang sebagai penghukum. Muridnya terlambat, ayo nyanyi sih, hibur teman-teman. Itu saya sebagai penghukum. Maksudnya di sini posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang paling dikehendaki, yang bagus sebagai pendidik, kita harus mengarah ke tujuan itu, yaitu kita harus sebagai manajer. Sedangkan selama ini saya biasanya sebagai teman, kalau enggak penghukum. Bapak Ibu guru pasti senyum-senyum. Aku yore, saya juga. Biasanya Bapak Ibu guru bertindak sebagai apa? Selain sebagai penghukum, teman. Kita tidak harus sekonyong-konyong dari penghukum langsung ke manajer. Bisa Bu, belajar bisa, tapi perlu berproses. Ini sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, nunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kailo murid teh kesetek pol. Kailo jajan bae kegelem bayar buku. Itu juga menyindir nih. Itu kategorinya penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu berceramah. Guru ini ceramah murid teh. Kadang murid teh bener ora ngerti sing dikarepe apa. Soale guru ini A sampai Z. Terus biasanya kalau membuat orang merasa bersalah tuh seharusnya tuh kamu gini, gak boleh gini, ibu kecewa sama kamu, itu membuat orang
masuk kelas kok kowe ora tau lebu ning ngendi. Biasanya saya melakukannya pendekatannya sebagai teman. Ternyata itu tidak cukup Bapak Ibu. Kita harus sebagai pendidik harus menuju ke manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, terus menguatkan pribadi siswa, juga murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bapak Ibu Guru, kita sebagai pendidik di SD Negeri 4 Kenduran ini, saya sebagai CGP Angkatan 7 ingin mengajak, ingin mengenalkan tentang posisi kontrol. Kemarin-kemarin kita tidak tahu. Mulai muridnya ada masalah, kita sebagai guru ngasih solusi, ngasih masukan. Tapi kita secara sadar, oh saya posisinya ini sebagai apa tidak tahu. Dalam CGP saya mendapat pembelajaran tentang 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya kita sebagai pendidik mulai berproses menjadi guru yang sebagai posisi kontrol manajer buat peserta didik kita, Jen. Ini 5 posisi kontrol. Tadi ada 5, ada pemhukum, ada teman, ada manajer, ada juga pemantau. Coba, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Iya guru, tapi posisi kontrolnya apa Bapak? Sebagai aku yang salah itu loh. Ya, sebagai membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, yaitu juga membuat merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Bagaimanakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat merasa bersalah. Nah ini Bu, Bapak Guru, ini kemarin saya membuat segitiga restitusi bersama dengan murid. Ini yang dari awal saya sebut, namanya Rafa. Dia tuh selalu terlambat ke sekolah dengan alasan tidak bisa tidur lebih awal, kalau bangun pasti kesiangan. Terus setelah saya lakukan segitiga restitusi, alhamdulillah anaknya berubah. Ini proses saya menjadi dari teman menjadi manajer, berusaha. Tahu nggak? Tahu. Dewi tadi mengamati Rafa itu sesuai dengan kelas yang selama ini kalian sepakati itu apa? Masuk sekolah tepat waktu. Masuk sekolah tepat waktu. Rafa tadi karena sekolahnya telah berapa tadi belajarnya? 7
adalah salah satu restitusi yang saya lakukan bersama murid saya di kelas. Ini juga, ini sama Zura. Ini kebetulan nyontek temannya. Pada saat ulangan itu artinya menurutku tentang teknik maksudnya sudah tahu sudah tadi melakukan itu pasti ada alasannya, jadi pengen tahu alasan sudah tadi saya itu kenapa. Saya memvalidasi tindakan yang salah dari Zura karena Zura telah menyontek temannya. Demikianlah segitiga restitusi yang telah saya lakukan bersama murid saya. Di akhir diseminasi budaya positif ini, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin memberikan masukan kepada saya tentang diseminasi pada siang hari ini dalam proses menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini? Ada yang ingin bertanya?
tentang pembuatan keyakinan dalam kelas itu sebaiknya dilaksanakan dalam 1 semester atau 1 tahun atau tiap bulan dulu. Gini Bu Nani, dalam membuat keyakinan kelas itu disepakati bersama dengan murid di awal pembelajaran, atau kalau kita masuk semester pertama boleh membuat keyakinan kelas bersama murid, kita sepakati bersama, kita yakini bersama. Nanti di perjalanan kok ada yang perlu ditambah, berarti buat lagi. Kalau keyakinan kelasnya sudah cukup itu saja yang menjadi keyakinan di kelas panjenengan, itu dilanjutkan boleh. Jika ingin ada yang dirubah, otomatis nanti jenengan rubah kembali. Nanti tidak harus berupa poster, berupa tulisan seperti ini, nggak apa-apa. Setiap minggu dirubah juga nggak apa-apa. Kalau keyakinan kelasnya panjenengan tiap minggu pengen berubah. Keyakinan kelas kan untuk menciptakan budaya positif. Kalau budaya positifnya sudah terpenuhi, misalnya semester ini keyakinan kelasnya di kelas panjenengan 2-3. Muridnya kok ya wis anteng kabeh, wis mengikuti keyakinan kelas kabeh. Wah, apa meneh ya sing perlu ditambah. Itu jenengan tambah. Kok 3 wae kok ya ijik do. Angel lah, itu jenengan memacu siswa biar budaya positifnya itu tertanam dalam peserta didik jenengan, biar sukses dulu baru rubah. Maka tentu ada yang lain? Kalau tidak ada, akhirnya saya akhiri diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat menginspirasi, walaupun saya tahu Bapak Ibu guru di sini sudah Bapak Ibu hebat, apalagi banyak yang senior. Saya sebagai guru harusnya ngangsu kawero, tapi karena saya alhamdulillah mengikuti calon guru penggerak, jadi ada sedikit ilmu yang terbaru, jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga berkenan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Hari Sabtu bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf kalau presentasinya panjang lebar. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Wanto. Demikian paparan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terrealisasi, khususnya di SD Negeri 4 Majuran dan umumnya di SD se-Korwil Branti dan se-Kabupaten Grobogan, sehingga tujuan dari pemerintah untuk membuat paradigma baru di bidang pendidikan bisa terrealisasi. Demikian dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan syukur. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian diseminasi yang telah disampaikan oleh Bu Pramesti Dewi SPD SD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Grobogan. Pada siang hari ini telah menyampaikan diseminasi budaya positif. Ternyata saya sungguh mengagumi apa yang telah disampaikan Bu Dewi, benar-benar sangat bermanfaat bagi guru semua, yaitu mengenai diseminasi budaya yang telah sampaikan tadi, yang tadinya Bapak dan Ibu guru itu tidak tahu apa yang menjadi 5 pengontrol, 5
posisi kontrol yang harus dilakukan guru yaitu 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, dan 4 sebagai pengontrol, 5 sebagai manajer. Dengan jelasnya yang telah diterangkan Bu Dewi tadi, guru-guru semakin mengetahui, oh saya dalam mengajar sehari-hari banyak yang sebagai penghukum, banyak yang sebagai pelaku cuma membuat rasa bersalah. Untuk sebagai teman itu jarang, sebagai pengontrol jarang, apalagi sebagai manajer. Itu tadi yang disampaikan Bu Dewi, saya sangat mendukung dengan diseminasi budaya yang positif. Maka dari itu saya berharap agar guru-guru yang lain untuk mengikuti jejak Bu Dewi, ikut program guru penggerak. Sekian pasti dari saya apa yang telah saya terima tadi dengan saya mengikuti secara jelas. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi sudah jam 11 mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Pramesti Dewi dalam diseminasi budaya positif yang mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Grobogan. Untuk itu saya merasa bangga sekali bahwa di SD kami ada yang mengikuti guru penggerak, dan itu adalah menjadi pengalaman bagi saya selama mengikuti. Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya gali dari pemaparan Ibu Pramesti Dewi. Untuk itu semangat, lanjutkan, dan semoga sukses untuk kedepannya. Guru penggerak bagus sekali, lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi sudah jam 11 mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Pramesti Dewi dalam diseminasi budaya positif yang mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Grobogan. Untuk itu saya merasa bangga sekali bahwa di SD kami ada yang mengikuti guru penggerak, dan itu adalah menjadi pengalaman bagi saya selama mengikuti. Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya gali dari pemaparan Ibu Pramesti Dewi. Untuk itu semangat, lanjutkan, dan semoga sukses untuk kedepannya. Guru penggerak bagus sekali, lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.